Siapa yang besar di dalam kita? Amen. Come on, go, go. Come on, say, selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebukit pun dahsyat karena Dia. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya? Kami berharap jemaat tetap dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Tanpa terasa, pandemi sudah berlangsung hampir 1,5 tahun. Walaupun kita telah melakukan ibadah secara onsite atau tatap muka, akan tetapi beberapa jemaat masih memilih untuk beribadah secara online di rumah. Terutama mereka yang memiliki anak-anak yang masih kecil dan juga para orang tua kita. Dan untuk menolong jemaat kita yang masih beribadah secara online di rumah, agar mereka juga dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus, maka gereja memutuskan untuk bulan Juli, kita juga akan melayani perjamuan kudus secara online. Perjamuan kudus adalah momen kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, di mana Ia hadir untuk menyembuhkan, menyentuh, dan mengampuni. Oleh sebab itu, gereja juga rindu agar jemaat yang beribadah secara online di rumah juga dapat mengalami momen yang penting ini. Nah, bagaimana kita dapat mengikuti perjamuan kudus secara online ini? Prosedur mengikuti perjamuan kudus online. Jemaat mempersiapkan hati sebelum mengikuti ibadah perjamuan kudus melalui ibadah online live streaming KU1 pukul 6.30 WIB dan mengikuti seluruh ibadah dari awal sampai akhir. Paket perjamuan kudus yang sudah diterima dari gereja dapat ditaruh di atas meja dengan ditutupi kain putih atau tisu. Kepala keluarga atau mereka yang lebih dewasa rohani dapat membagikan unsur-unsur perjamuan kudus ini kepada anggota keluarga yang lain. Pelaksanaan makan roti dan minum anggur harus mengikuti instruksi pendeta melalui ibadah online live streaming. Perjamuan kudus online dilakukan di waktu yang sama,
jadi tidak diperkenankan melakukannya setelah ibadah live streaming. Jemaat dapat mendaftarkan diri melalui Ketua Kelas Meeting atau CM. Bagi jemaat yang belum bergabung dengan salah satu CM, dapat mendaftarkan melalui WhatsApp TU Gereja. Untuk menjaga makna satu tubuh yang sama, jemaat yang sudah mendaftar dapat mengambil paket perjamuan kudus di kantor gereja. Bagi jemaat lansia, dapat diwakili oleh anggota keluarga yang lain untuk mengambil paket roti dan anggur perjamuan kudus di kantor gereja. Gereja tidak melakukan gosen, paket roti, dan anggur perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengalami kehadiran Kristus dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Apa kabarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Kami berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat, berada dalam kasih karunia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Kami tetap menghimbau jemaat untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang terpenting, percayalah bahwa situasi apapun yang terjadi, Tuhan akan terus mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita di tahun ini. Because God is good all the time. Minggu depan, seperti biasa, setiap minggu pertama, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Dan dalam perjamuan kudus kali ini, gereja memberikan kesempatan bagi jemaat yang beribadah secara online di rumah untuk mendapat menerima perjamuan kudus ini. Bagi jemaat yang ingin mengikuti perjamuan kudus secara online, dapat mendaftarkan diri melalui Ketua Kelas Meeting atau CM. Bagi jemaat yang belum bergabung dengan salah satu CM, dapat mendaftarkan diri melalui TU Gereja. Dan untuk menjaga makna satu tubuh yang sama, jemaat yang sudah mendaftar dapat mengambil paket perjamuan kudus di kantor gereja atau dapat menghubungi ketua CM masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Sedangkan bagi para jemaat yang lanjut usia dan sakit, dapat mendaftarkan kepada TU Gereja dan mendapatkan pelayanan perjamuan kudus di rumah-rumah pada hari Rabu 7 Juli ini. Kita bersyukur untuk konferensi tahunan Gereja Metodis Indonesia Wilayah 2 ke-51 telah berakhir minggu lalu. Dalam konta ini, pimpinan GMI Wilayah 2, Bapak Bishop Sabam Lumban Tobing, juga telah menetapkan dan menempatkan secara khusus untuk Resort Bethlehem adalah sebagai berikut. Pimpinan GMI Distrik 1 adalah Pendeta Sony Immanuel Cornelius. Pimpinan Jemaat GMI Bethlehem adalah Pendeta Sadikin Gunawan. Pimpinan Jemaat Pos Pelayanan GMI Bethlehem Citra Grand City adalah Pendeta Sadikin Gunawan. Pimpinan Jemaat GMI Nazaret Soa, Pendeta Yosua Lumban Gaul. Asisten Pimpinan Jemaat GMI Nazaret Soa adalah Pendeta Ninung. Kami mengucapkan selamat melayani kembali di Resort Bethlehem. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak Ibu Pendeta. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Melvin Timadius yang telah mengakhiri masa pelayanan di GMI Bethlehem pada akhir bulan Juni ini.
Kiranya Tuhan terus memberkati studi lanjut dan pelayanan Cuantau di tempat yang baru. Dan minggu ini kita masih terus berbicara tentang hope atau pengharapan. Dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Evangelis Melvin Timadius dengan tema Sumur Pengharapan, di mana kita akan belajar kembali untuk tetap dapat menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kami yakin firman Tuhan hari ini pasti akan memberkati setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Welcome to Bethlehem at Home. Stay at home, stay with Jesus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kembali kita boleh mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Dan kita bersyukur untuk kasih Tuhan sepanjang minggu ini yang boleh kita rasakan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya mempersilakan kepada Bapak Ibu untuk bersaat teduh, mempersiapkan hati, pikiran, dan konsentrasi kita untuk boleh beribadah dan menikmati hadirat Tuhan di dalam setiap pujian dan firman-Nya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 68 ayat yang kelima mengatakan, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan, namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sampai dengan hari ini kami masih boleh bernafas dan diberikan kehidupan. Kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pekerjaan yang boleh kami jalankan, bisnis yang boleh kami teruskan, studi yang boleh kami lanjutkan, dan keluarga yang boleh kami miliki, teman-teman yang boleh kami kasihi. Kami berdoa dalam tangan Tuhan juga menyerahkan untuk pribadi kami yang melakukan kesalahan, melakukan dosa sepanjang minggu ini. Baik yang kami sengaja melakukannya, ataupun kami tidak sengaja karena natur kami sebagai seorang manusia yang berdosa. Tuhan, kiranya Engkau boleh mengampuni kami, memaafkan kami kembali, dan kami boleh melihat dan menghargai kasih pengampunan Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Mari kita merasakan hadirat Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu,
Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Thank you Lord. Anugerah, Menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama katakan, menikmati kasih anugerah-Mu. beri kemuliaan buat Tuhan kita. Thank you Jesus, terima kasih Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya undang semuanya bangkit berdiri, karena sama-sama kita akan melanjutkan sukacita kita di dalam memuji Tuhan. Kita mau katakan, sebab Tuhan Allah yang maha besar. Semuanya tepuk tangan sama-sama dengan ketukan yang sama. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang besar, kami memuji-Mu Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. come on, everybody clap our hands, tepuk tangan sama-sama yang ada di rumah. Kita mau kembali ceritakan kemuliaan Allah melalui pujian ini. Sama-sama. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa Dan perbuatannya, amin, yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat
menghancurkan musuh. Saya mengajak semuanya yang ada di rumah sekali lagi, kita ceritakan kemuliaan Tuhan, ceritakan kuasanya. Haleluya Allah, haleluya Tuhan Yesus. Mari ceritakan kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Engkau Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. sebab Engkau Maha Besar Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Come on! Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. yes. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sama-sama kita akan membacakan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama Bapak Ibu yang terkasih. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk boleh berdoa kepada Tuhan untuk setiap pokok doa yang telah disiapkan dan bersyukur untuk doa-doa yang dijawab. Kami mau belajar menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
Tuhan, kami mau serahkan hati kami kepadamu Bapa. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudusnya hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ayo belajar menyenangkan-Mu Tuhan, mulai doa-doa yang akan kami naikkan kepadamu Bapa. Pada pagi hari ini kami mau berdoa. Mari kita doakan untuk persiapan hati saudara-saudari kita yang akan dibaptis minggu depan. Kita doakan agar mereka sungguh-sungguh boleh menerima Kristus sebagai juru selamat secara pribadi. Dan kita juga berdoa untuk pemulihan jemaat yang terjatuh sehingga sulit untuk berjalan. Kita doakan untuk perawatan medis yang dijalankan boleh berjalan dengan lancar dan boleh mendatangkan kesembuhan. Dan kita juga doakan kesembuhan jemaat-jemaat yang terinfeksi COVID-19. Biarlah Bapa Tuhan boleh menyembuhkan dan boleh memulihkan keadaan tubuh teman-teman atau jemaat kita. Untuk ketiga pokok doa ini, mari kita angkat suara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman jemaat yang terkasih, saudara-saudari kami yang minggu depan akan dibaptis. Kami berdoa agar hati mereka boleh dipersiapkan dan mereka juga boleh mempersiapkan diri dengan baik, sehingga ketika mereka boleh berkomitmen menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, mereka boleh dengan sepenuh hati menyatakan bahwa Engkaulah juru selamat kami. Kami juga berdoa untuk rekan kami jemaat GMI Bethlehem yang terjatuh dan sulit berjalan. Tuhan, kiranya melalui perawatan medis yang sedang dijalankan, Tuhan boleh pulihkan kembali bagian tubuh yang sakit atau lemah. Dan kami berdoa untuk teman-teman saudara kami yang terinfeksi COVID-19, kiranya Tuhan boleh memberikan mereka kesembuhan melalui proses isolasi mandiri, ataupun mereka yang mungkin dirawat di rumah sakit. Tuhan, biarlah obat-obatan, vitamin, makanan yang dikonsumsi boleh mendatangkan dan memulihkan kembali kondisi kesehatan dari teman-teman dan jemaat yang terinfeksi COVID-19. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan doa-doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga bersyukur Tuhan. Kita juga bersyukur teman-teman untuk konferensi tahunan Konta GMI Wilayah 2 ke-51 yang telah berjalan dengan lancar. Dan kita juga bersyukur untuk salah satu jemaat kita yang telah mendapatkan pekerjaan baru. Haleluya, praise the Lord. Dan kita juga bersyukur untuk setiap kegiatan pelayanan kelompok kecil atau kelas meeting di gereja kita yang masih terus boleh berjalan dan memberkati teman-teman saudara kita melalui Zoom maupun onsite. Mari untuk semua ucapan syukur ini kita angkat suara, kita berdoa, kita bersyukur bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk konferensi tahunan GMI Bethlehem, GMI Wilayah 2 ke-51 yang telah berjalan dengan lancar. Kami bersyukur untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang mungkin ditempatkan di ladang pelayanan baru, atau mereka yang kembali akan melayani dan bekerja di tempat yang sama. Kami berdoa ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, mereka boleh memimpin setiap jemaatmu yang ada di gereja masing-masing untuk terus boleh menjadi berkat bagi Indonesia. Kami juga bersyukur untuk teman kami, saudara kami yang boleh mendapatkan pekerjaan baru. Kami berdoa Tuhan melalui pekerjaan baru, teman atau saudara kami ini terus boleh menjadi berkat dan terang bagi sekitar
hidupnya. Dan kami juga bersyukur untuk kegiatan pelayanan kelompok kecil kelas meeting yang terus boleh berjalan melalui online ataupun onsite. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, dan kami berdoa agar terus pelayanan ini boleh berlangsung dan boleh memberkati jemaat GMI Bethlehem yang ada, sehingga mereka boleh mengenal akan kehidupan mereka di dalam Tuhan dan mengenal akan masa depan mereka yang Tuhan jamin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kami mau belajar, berikan hati kami Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu Tuhan. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu sukacita yang luar biasa jika hari ini kita boleh kembali menikmati hadirat Tuhan, dan terlebih lagi kita boleh menikmati firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya rindu mengajak kita semua untuk boleh sekali lagi menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami tahu Tuhan, mendengarkan firman-Mu adalah suatu sukacita yang luar biasa yang boleh kami terima, anugerah yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Bapa, setiap kami ada tempat ini, kami siap untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan dari Roh Kudus, boleh memampukan kami, boleh menolong kami untuk memahami, mendengar apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kami. Sebab kami percaya bahwa firman-Mu ini akan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, saya ingin sedikit bercerita tentang apa yang saya alami beberapa hari yang lalu.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih, beberapa hari yang lalu ketika kami sedang bekerja di kantor, kami sedang mempersiapkan bahan-bahan renungan, mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan kami. Tiba-tiba lampu mati. Bus. Kemudian keadaan kantor menjadi gelap, gitu kan. Nah, Bapak Ibu, biasanya ketika mati lampu apa yang kita ambil pertama kali? Biasanya ketika mati lampu yang kita ambil pertama kali adalah smartphone, gitu kan ya. Karena smartphone kita sekarang canggih. Bisa ngapain aja, termasuk salah satunya bisa dipakai untuk senter kalau mati lampu, gitu kan. Nah, tapi Bapak Ibu, pada saat itu ketika mati lampu saya teringat ketika saya masih kecil. Bapak Ibu ingat kalau zaman dulu kalau mati lampu itu benar-benar gelap, gitu kan, apalagi kalau mati lampunya malam. Kenapa? Karena zaman dulu genset adalah sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat luar biasa. Wah, ini orang-orang kaya biasanya yang punya genset, gitu kan. Saya ingat ketika saya kecil, Bapak Ibu, ketika mati lampu, itu keadaan menjadi gelap gulita. Dan sebagai anak kecil, biasanya saya merasa takut, gitu kan. Meskipun saya mencoba untuk kelihatan berani, kelihatannya tidak takut. Tapi sebenarnya di dalam hati itu ada ketakutan. Kenapa? Karena ketika berada dalam kegelapan, itu rasanya sesuatu yang sangat menyeramkan. Dan saya ingat Bapak Ibu ketika saya kecil, ketika mati lampu, apa yang dilakukan oleh mama saya? Yang dilakukan adalah dia ke dapur, kemudian dia cari lilin, kemudian lilin itu dinyalakan. Nah, ketika lilin itu dinyalakan, muncul satu cahaya yang menjadi pengharapan di tengah kegelapan. Ketika berada dalam kegelapan yang menakutkan, melihat ada cahaya, itu memberikan kelegaan kepada saya. Hal itu memberikan ketenangan kepada saya. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Saya mengajak kita untuk membaca kitab Kejadian pasal yang ke-37, ayat yang ke-23 dan 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 37 ayat 23 dan 24. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin setiap kita sudah tidak asing lagi dengan kisah ini. Saya yakin kisah bagaimana Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya ini pasti pernah kita baca, atau setidaknya pernah kita dengar sebelumnya. Namun hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk mencoba membayangkan situasi yang sedang dialami oleh Yusuf pada saat itu. Nah, pertama-tama Bapak Ibu, mari kita lihat awal mula terjadinya kisah ini. Awal mula terjadi kisah ini terjadi ketika Yakub, ayah dari Yusuf, menyuruh Yusuf untuk pergi ke Sikem untuk mengecek keadaan saudara-saudaranya. Kemudian pergilah Yusuf ke tempat yang bernama Sikem ini. Di sana dia bertemu dengan seorang pria yang memberitahu dia bahwa saudara-saudaranya sudah berangkat ke satu tempat yang bernama Dotan. Nah, tempat yang bernama Dotan ini, Bapak Ibu, ini merupakan satu titik yang berada di dalam rute perdagangan kuno yang bernama Via Maris. Yaitu satu rute perdagangan yang menghubungkan antara Mesir, Syria, dan Mesopotamia. Oleh karena itu di tempat yang bernama Dotan ini, terdapat sumur-sumur terbuka yang digunakan untuk menada air hujan. Sumur-sumur tersebut kemudian digunakan sebagai sumber air minum bagi mereka yang melewati titik ini. Jadi Bapak Ibu, Dotan ini kalau istilah zaman sekarang itu mungkin kita sebut dengan rest area. Kalau Bapak Ibu keluar kota, naik jalan tol, biasa ada rest area, tempat di mana kita bisa beristirahat, kita bisa beli barang, gitu kan. Nah, Dotan ini merupakan rest area pada zaman tersebut di dalam rute perdagangan Via Maris. Oleh karena itu di tempat yang bernama Dotan ini terdapat sumur-sumur terbuka yang digunakan untuk menampung air hujan dan menjadi sumber air minum bagi orang-orang yang lewat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara Yusuf memasukkan Yusuf ke dalam salah satu sumur yang kosong ini. Nah, hari ini saya membawa contoh sumur untuk bisa kita lihat. Nah, Bapak Ibu, jadi ini merupakan contoh yang saya buat gitu ya. Mungkin mirip dengan apa yang Bapak Ibu bayangkan. Sumur yang dimasuki oleh Yusuf ini. Bentuknya bulat, dari batu-batu, kemudian masuk ke dalam jauh, ke dalam tanah gitu kan.
Mungkin ini mirip seperti sumur-sumur yang kita bayangkan, yang kita lihat pada hari ini, yang mungkin kita lihat di dalam film-film gitu kan. Nah, tapi saya juga membawa satu contoh lagi Bapak Ibu, yang lebih bening, supaya kita bisa membayangkan apa situasi yang terjadi di dalam sumur tersebut. Nah Bapak Ibu, bayangkan misalnya ini adalah sumur kosong, kemudian bayangkan misalnya ini adalah Yusuf Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bayangkan ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kosong tersebut, gitu ya. Nah, Bapak Ibu bayangkan ketika Yusuf berada di dalam sumur kosong tersebut, apa yang Yusuf lihat Bapak Ibu? Yang dilihat oleh Yusuf hanyalah tembok, hanyalah dinding sumur begitu kan. Tidak peduli dia mau melihat ke depan, ke kiri, ke kanan, atau ke belakang, yang dia lihat hanyalah tembok, dinding sumur yang mengelilingi dia gitu. Yang dia lihat hanyalah dinding yang menutup pandangannya, yang menutup langkahnya gitu kan. Nah Bapak Ibu bayangkan seandainya Anda berada di posisi Yusuf. Bapak Ibu bayangkan seandainya ini adalah kita gitu. Kita dimasukkan di dalam sumur kosong, yang kita lihat baik depan, kiri, kanan, atau belakang kita, itu hanyalah dinding sumur. Yang kita lihat itu hanyalah tembok. Nah Bapak Ibu bayangkan ketika misalnya nih, Bapak Ibu berada dalam sumur kosong, terjebak di dalam sumur. Di sekeliling Anda itu adalah sumur gitu. Bayangkan apa yang terjadi. Nah Bapak Ibu misalnya, Anda sedang berada di dalam sumur kosong ini. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan Bapak Ibu? Kira-kira apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada di dalam sumur kosong ini? Saya yakin Bapak Ibu ketika kita berada di dalam sumur kosong tersebut, ketika Anda terjebak dalam sumur kosong tersebut, Anda pasti akan mulai mencari jalan keluar dari sumur tersebut. Mungkin Anda mulai lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat belakang. Mungkin ada kelilingi sumur tersebut. Kita coba cari, siapa tahu ada jalan keluar. Siapa tahu ada hal yang bisa saya lakukan untuk saya bisa keluar dari sumur tersebut, gitu kan? Kita mulai memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk bisa keluar dari sumur kosong tersebut. Dan mungkin inilah yang dipikirkan oleh Yusuf pada saat itu. Namun sayangnya Bapak Ibu, ketika kita melihat sekeliling kita tidak bisa menemukan jalan keluar. Ketika kita melihat sekeliling kita, yang ada hanyalah dinding sumur. Yang ada hanyalah tembok dari batu yang menjulang ke atas tinggi, gitu kan. Bapak Ibu, saya yakin setiap kita yang ada di tempat ini, setiap kita pasti pernah mengalami masalah. Setiap kita pasti memiliki kesulitan-kesulitan yang harus kita alami di dalam hidup ini. Mungkin itu adalah masalah dalam hal ekonomi, mungkin itu adalah masalah dalam hal keluarga, mungkin itu ada dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pernikahan. Setiap kita pasti mempunyai masalah-masalah dan kesulitan yang harus kita hadapi dalam hidup. Nah Bapak Ibu, sumur kosong ini saya ibaratkan seperti masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Jadi ketika kita menghadapi masalah-masalah, ketika kita sedang berada dalam kesulitan, kita ibarat bagai orang yang terjebak di dalam sumur kosong tersebut. Ketika kita berada dalam masalah hidup, kita ibarat seperti orang yang terjebak di dalam sumur kosong tersebut. Dan ketika kita berada dalam sumur kosong tersebut, Bapak Ibu, mungkin kita mulai melihat sekeliling kita. Kita mulai berusaha mencari jalan keluar. Dan kecenderungan yang terjadi Bapak Ibu adalah kita mengandalkan apa yang ada pada diri kita untuk mencari jalan keluar dari sumur tersebut. Kecenderungan yang terjadi adalah kita mengandalkan apa yang ada pada diri kita untuk berusaha keluar dari sumur tersebut. Mungkin Bapak Ibu ketika kita sedang berada dalam masalah, kita mengandalkan kepandaian kita mengandalkan pemikiran kita merasa, wah saya orangnya bisa memikirkan jalan keluar dari masalah ini. Saya mungkin bisa memikirkan apa yang harus saya lakukan. Dan dengan kepandaian dan pemikiran kita ini, kita berusaha untuk maju ke depan, Bapak Ibu. Kita berusaha untuk mencari jalan keluar. Namun sayangnya, ketika kita maju ke depan, yang kita temui hanyalah jalan buntu. Kenapa? Karena ketika kita maju ke depan, jalan kita ditutup, dihentikan oleh dinding sumur yang ada di depan kita. Kepandaian dan pemikiran kita tidak bisa membawa kita kemana-mana. Kemudian, setelah kita melihat jalan buntu di depan kita, dengan mengandalkan uang, dengan mengandalkan materi yang kita miliki, mungkin kita berusaha untuk berjalan ke kanan. Kita berusaha mencari jalan keluar dengan uang yang kita miliki, dengan materi yang kita miliki.
Namun sayangnya ketika kita melangkah ke samping, kembali yang kita temukan hanyalah dinding sumur, hanya jalan buntu. Kemudian dengan mengandalkan bantuan dari orang-orang yang kita kenal, channel-channel yang kita miliki, kita berusaha melihat ke samping, ke kiri. Dan kita berjalan, kita berusaha meminta bantuan orang-orang kita kenal untuk menolong kita keluar dari masalah. Tapi sayangnya sekali lagi, ketika kita berjalan ke sebelah kiri, yang kita temui hanyalah jalan buntu. Yang kita lihat hanyalah dinding sumur yang menjulang tinggi ke atas. Kemudian, dengan pengalaman kebijaksanaan kita, mungkin kita berusaha untuk melihat ke belakang. Kita berpikir, wah saya sudah melewati banyak masalah, saya punya banyak pengalaman. Kita berusaha untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan pengalaman dan kebijaksanaan kita. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, sayangnya ketika kita melihat ke belakang, yang kita temui hanyalah tembok. Yang kita temui hanyalah dinding sumur yang menutupi langkah kita. Kemanapun kita melihat Bapak Ibu, ketika kita berada di dalam sumur kosong tersebut, kemanapun kita melihat, yang kita temui hanyalah dinding sumur, hanyalah tembok. Nah, Bapak Ibu, inilah yang menjadi kecenderungan kita sebagai manusia. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan hidup, kita cenderung untuk mengandalkan apa yang ada di diri kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita mengandalkan kepandaian kita mengandalkan kemampuan kita mengandalkan pengalaman, materi, kebijaksanaan, kita mengandalkan orang-orang yang kita kenal, dan lain-lainnya. Kita cenderung berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha mencari jalan keluar dari sumur tersebut dengan mengandalkan apa yang ada pada diri kita. Namun pada akhirnya, kemanapun kita berjalan, apapun yang kita lakukan, kemanapun kita melihat, kita tidak bisa menemukan jalan keluar. Kenapa? Karena kemanapun kita melihat, langkah kita dihentikan oleh dinding sumur yang mengelilingi kita. Dihentikan oleh tembok yang ada di sekitar kita. Kita seolah-olah terjebak di dalam sumur yang tidak ada jalan keluarnya. Dan saya yakin setiap kita pernah mengalami situasi seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami masalah, pernah memiliki kesulitan yang seolah-olah tidak ada jalan keluarnya. Yang seolah-olah tidak peduli sekeras apapun kita berusaha, tidak peduli apapun yang kita lakukan, tidak peduli kemanapun kita berjalan, kita tidak bisa menemukan jalan keluar dari sumur tersebut. Kita tidak bisa menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Kita seolah-olah seorang yang terjebak di dalam sumur kosong, yang tidak memiliki jalan keluar. Kita melihat ke depan, kita melihat ke belakang, kita melihat ke samping, yang kita lihat hanyalah dinding sumur yang menutupi langkah kita. Dan sekali lagi, tidak peduli sekeras apapun Anda berusaha, tidak peduli apapun yang Anda lakukan, rasanya seolah-olah tidak ada jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Bahkan, terkadang, semakin kita berusaha, rasanya justru masalah itu menjadi semakin besar. Rasanya kesulitan itu justru menjadi semakin sulit. Nah Bapak Ibu, situasi yang Anda rasakan ini mirip dengan apa yang dialami oleh Yusuf. Situasi yang Anda rasakan ini mirip apa yang dialami oleh Yusuf. Kemanapun dia melihat, dia tidak bisa menemukan jalan keluar dari sumur tersebut. Kenapa? Karena ke arah manapun dia memandang, yang dia temui hanyalah dinding sumur. Yang dia temui hanyalah tembok yang menutup langkahnya. Ke arah manapun kita memandang dan usaha apapun yang kita lakukan, terkadang kita seolah-olah kita terjebak dalam satu sumur yang tidak memiliki jalan keluar. Yang kita temui hanyalah dinding sumur. Oleh karena itu Bapak Ibu, di saat-saat seperti ini, kita harus ingat bahwa satu-satunya jalan keluar yang kita miliki adalah dengan memandang ke atas. Ketika kita terjebak di dalam sumur kosong ini Bapak Ibu, yang sekeliling kita ditutupi oleh tembok, yang sekeliling kita tidak memiliki jalan keluar, kita harus ingat bahwa satu-satunya jalan keluar yang kita miliki bukan dengan melihat ke samping, tetapi dengan memandang ke atas. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita memandang ke atas, kita akan melihat ada satu pribadi yang mengulurkan tangannya, kita akan melihat ada satu pribadi yang siap menolong kita, yang akan menarik kita keluar dari sumur kosong tersebut.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu ini saya sedang melakukan berbagai persiapan untuk melanjutkan studi saya. Dalam beberapa minggu ini saya mencari-cari info tempat tinggal, saya mencari-cari info untuk mengirim kendaraan, saya mencari info-info untuk pelayanan. Dan ketika saya mempersiapkan ini, saya menghadapi masalah, gitu. Karena banyak gereja yang membatasi jumlah pelayannya hari ini dikarenakan masa pandemi, gitu. Sehingga saya mengalami kesulitan untuk mencari tempat pelayanan sambil saya melanjutkan studi. Nah, Bapak Ibu, saya berusaha untuk mencari jalan keluar dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Saya berusaha menghubungi orang-orang yang saya kenal. Saya berusaha menghubungi hamba-hamba Tuhan yang saya kenal. Saya berusaha bertanya pada teman-teman saya terkait dengan info-info pelayanan. Saya berusaha menghubungi gereja-gereja yang pernah saya datangi. Tapi Bapak Ibu, tidak peduli apapun yang saya lakukan, saya merasa saya seperti orang yang terjebak dalam sumur kosong tersebut. Saya merasa tidak peduli siapapun yang saya hubungi, kemanapun saya mencari, saya tidak bisa menemukan jalan keluar dari masalah ini. Saya merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar yang bisa saya ambil. Seolah-olah saya sedang terjebak dalam sumur, dan kemanapun arah saya berjalan, apapun yang saya lakukan, yang saya temukan hanyalah dinding sumur. Yang saya temukan hanyalah tembok yang menghentikan langkah saya. Tapi Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya diingatkan bahwa pengharapan saya bukan kepada orang-orang yang saya kenal. Pengharapan saya bukan kepada gereja-gereja yang pernah saya datangi. Bukan kepada hamba-hamba Tuhan yang bisa memberikan saya info pelayanan. Saya diingatkan bahwa pengharapan saya hanyalah ketika saya memandang ke atas. Ketika saya memandang ke atas, ada satu pribadi yang siap menolong saya, yang mengulurkan tangannya dan siap untuk menarik saya keluar dari sumur kosong tersebut. Bapak Ibu, tema gereja kita di bulan ini adalah Shift Your Hope to God. Mengubah pengharapan kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita ubah kebiasaan-kebiasaan lama kita dan kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Mungkin selama ini, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, kita memandang ke arah yang salah. Mungkin ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, kita mengandalkan hal-hal yang salah. Kita mengandalkan kemampuan kita, kepandaian kita, orang-orang yang kita kenal, materi, uang. Kita mengandalkan kebijaksanaan, pengalaman kita. Kita mengandalkan hal-hal yang salah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu belajar untuk mengubah pandangan kita bukan kepada hal-hal ini. Tapi kita perlu mengubah pandangan kita hanya kepada Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, selama kita hidup di dunia ini, kita akan terus diperhadapkan dengan berbagai masalah. Kita akan terus diperhadapkan dengan berbagai kesulitan hidup. Dan ada masanya, akan ada waktunya, di mana Anda merasa seolah-olah masalah yang Anda hadapi itu begitu besar. Seolah kesulitan yang Anda hadapi itu begitu besar. Seolah-olah tidak ada jalan keluar yang tersedia. Seolah-olah tidak peduli apapun yang Anda lakukan, sekeras apapun Anda berusaha, Anda tidak bisa menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat memanjat keluar dari sumur kosong tersebut jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kita membutuhkan uluran tangan Tuhan yang akan menarik kita keluar dari sumur tersebut. Bapak Ibu, ingatlah satu hal ini. Kita tidak akan pernah menemukan jalan keluar selama kita masih memandang ke arah yang salah. Ketika Anda merasa lelah, ketika Anda merasa masalah dan kesulitan hidup terus berdatangan, keadaan tidak membaik, seolah-olah tidak ada jalan keluar, ingatlah satu hal ini. Di dalam sumur yang kering dan gelap itu, ada cahaya dari atas yang menjadi penerangan dan menjadi pengharapan bagi Yusuf. Dan inilah juga yang menjadi cahaya dan pengharapan kita ketika kita berada dalam sumur yang gelap. Ketika kita berjalan dalam kegelapan, masih ada cahaya yang menjadi pengharapan bagi kita. Dan cahaya pengharapan itu kita temukan ketika kita memandang Dia. Ketika kita memandang ke arah yang benar. Mari Bapak Ibu, kita belajar untuk duduk diam dan kita belajar untuk memandang Dia yang menjadi sumber pengharapan dan pertolongan kita. Pandanglah kepada Kristus sebab Dia
adalah sumber pengharapan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, ingatlah ketika Anda sedang terjebak di dalam sumur kosong yang tidak memiliki jalan keluar. Ingatlah bahwa Dia selalu ada untuk Anda dan Dia selalu siap untuk menolong Anda. Dia adalah sumber pengharapan kita dan Dia siap untuk mengulurkan tangannya untuk menolong Anda. Mari kita arahkan pandangan dan pengharapan kita hanya kepadanya dan percayalah, Ia akan menolong kita. Saya akan menutup perenungan kita pada hari ini dengan satu ayat yang terambil dari Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Pemazmur berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Saya rindu firman Tuhan yang kita renungkan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan sekali lagi kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Bapa, kami tahu setiap kami ada tempat ini, kami menghadapi berbagai persoalan, kami menghadapi berbagai masalah, kami menghadapi berbagai kesulitan hidup. Mungkin pada saat ini ada di antara kami yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi, dengan masalah keluarga, dengan masalah pendidikan, dengan masalah pekerjaan, dengan masalah hubungan sosial, dengan masalah, atau mungkin ada di antara kami yang menghadapi masalah-masalah lainnya. Dan kami tahu Tuhan, terkadang ketika kami menghadapi masalah, kami merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Seolah-olah kami terjebak di dalam sumur. Kemanapun kami melihat, kemanapun kami berjalan, apapun yang kami lakukan, kami tidak bisa menemukan jalan keluar. Yang kami lihat hanyalah dinding sumur, tembok yang menghentikan langkah kami. Tapi kami diingatkan bahwa ketika kami berada dalam persoalan, harapan kami adalah ketika kami memandang ke atas, bersandar, berpengharap dan percaya hanya kepada Engkau. Seorang pribadi yang siap untuk menolong kami. Seorang pribadi yang mengulurkan tangan kasih-Nya dan siap untuk menarik kami keluar dari sumur kosong tersebut. Kami percaya Tuhan ketika kami menghadapi masalah, apapun itu yang sedang kami hadapi, seberapapun beratnya masalah yang kami hadapi, masih ada pengharapan di dalam nama Kristus yang siap untuk menolong dan mengasihi kami. Karena itu Bapa, kami siap mengubahkan fokus kami siap mengubah pengharapan kami siap mengubah pandangan kami. Jikalau selama ini kami masih bersandar, berharap kepada hal-hal yang salah, kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami, mengubah kehidupan kami, untuk kami boleh bersandar, untuk kami boleh memandang, berharap hanya kepada Engkau saja yang menjadi sumber pengharapan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang menjadi sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami percaya bahwa Engkau yang akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita terus dapat beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga bersyukur hari ini firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Contoh Melvin. Biarlah firman Tuhan ini sekali lagi boleh memberi kita kekuatan untuk kita boleh selalu berharap kepada Tuhan. Dan kita juga mengucapkan terima kasih untuk segala pelayanan Contoh Melvin di GMI Bethlehem. Dan kita terus berdoa untuk rencana studi lanjut Contoh Melvin. Kiranya Tuhan boleh terus memberkati hambanya ini. Baik Bapak Ibu Saudara, di dalam ibadah-ibadah online kita, jemaat juga diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui dua cara, yaitu yang pertama dengan scan QRIS pada barcode dengan aplikasi-aplikasi yang ada, atau Bapak Ibu jemaat dapat mentransfer melalui rekening atas nama GMI Bethlehem Palembang. Dan seluruh kegiatan gereja, baik itu kelas meeting, ibadah doa, malam, dan lain sebagainya, Bapak Ibu dapat mengikutinya di media sosial yang ada di GMI Bethlehem. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan melihat satu ayat firman Tuhan yang akan boleh memberikan kekuatan bagi kita sepanjang minggu ini. Dan ayat firman Tuhan itu kami ambil di dalam Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Saya akan bacakan sekali dan kemudian kita akan boleh mengulangnya secara bersama-sama. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mari kita ulangi ayat ini bersama-sama. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Biarlah firman Tuhan ini sekali lagi boleh menjadi kekuatan kita, boleh tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Mari jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami, dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. Yen Chủ Giêsu Kitô的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远. Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan
Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Saya berharap jemaat tetap dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.